Pemirsa, ratusan calon mahasiswa yang akan mengikuti seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri memadati gedung auditorium Universitas Hauleo Kendari, Sulawesi Tenggara. Mereka datang untuk mengikuti rapid test sebagai salah satu syarat calon mahasiswa baru. Ratusan calon mahasiswa memadati gedung auditorium Universitas Haluoleo Kendari, Sulawesi Tenggara untuk mengikuti rapid test yang dilaksanakan pihak kampus. Rapid test yang digelar Universitas Haluoleo Kendari sebagai syarat untuk mengikuti ujian seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri yang akan dilaksanakan mulai tanggal 5 hingga 13 Juli mendatang. Sayangnya, pelaksanaan rapid test ini tanpa memperhatikan jaga jarak sehingga mahasiswa saling berdesakan. Ikut tes rapid, salah satu persyaratan untuk masuk perguruan tinggi. Berdesakan. Banyak orangnya? Banyak, ribuan. Lantaran jumlah calon mahasiswa terlalu banyak membuat petugas kewalahan. Tidak jarang, imbauan petugas juga tidak diindahkan calon mahasiswa. Padahal pihak kampus telah memberikan pemahaman untuk memperhatikan protokol kesehatan seperti jaga jarak untuk memutus mata rantai COVID-19. Ya, tolong sampai ada semua. Kita ini kan sekarang lagi ada COVID. Tolong kita jaga jarak. Kita mengaturnya juga sulit karena memang ini mengatur ribuan manusia ini. Hanya kami utamakan harus menggunakan protokol kesehatan. Hanya persoalan jarak ini, makanya kalau kami lagi atur ini, jadi semua harus pakai masker. Namun, bagi calon mahasiswa yang tidak memakai masker, pihak kampus tidak akan mengizinkan masuk untuk mengikuti tes. Rapid test akan digelar hingga beberapa hari ke depan, hingga semua calon mahasiswa telah menjalani pemeriksaan. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Dan sementara itu pemirsa, tidak hanya di Kendari, di Surabaya, Jawa Timur, sejumlah klinik juga diserbu peserta seleksi bersama perguruan tinggi negeri untuk melakukan rapid test. Pemerintah Kota Surabaya mewajibkan seluruh peserta melampirkan surat non-reaktif COVID-19 sebagai syarat mengikuti ujian. Salah satu klinik laboratorium di Surabaya, Jawa Timur diserbu peserta ujian tulis berbasis komputer seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Mereka mendaftarkan diri menjalani rapid test sebagai syarat mengikuti SBMPTN yang akan mulai digelar pada 5 Juli. Calon mahasiswa ini terpaksa menjalani rapid test sebagai syarat pendaftaran perguruan tinggi negeri. Calon mahasiswa menyesalkan pengumuman yang mendadak dan mahalnya biaya rapid test. Pihak klinik mengenakan tarif sebesar Rp180.000 sekali tes dengan fasilitas konsultasi COVID-19 dan surat keterangan bebas COVID sebagai syarat mengikuti tes perguruan tinggi negeri. Mas Haji ini melakukan tes rapid untuk apa nih, Mas? Untuk kewajiban UTBK sih. UTBK ya. Daftar kemana ini, Mas? Daftar di UPN. Ujiannya kapan ujiannya? Ujiannya tanggal 5 besok. Kebijakan ini juga dikritik pihak kampus sebagai pelaksana ujian masuk perguruan tinggi. Selain mendadak, surat edaran Wali Kota Surabaya dinilai tidak adil dan meresahkan para peserta UTBK. Saya ini suratnya kemarin sudah mendarat, karena kan ya percuma aja. Artinya sebenarnya perilaku protokol kesehatan itu jauh lebih penting daripada tes itu dalam pikiran-pikiran kami itulah, dan waktunya juga mendadak yang semacam ini. Ya kita berharap agar ada jalan tengah. Pemkot juga tidak ngotot dengan aturan itu dan kami coba menerapkan itu dengan baik. Kita terbuka kok, jadi silahkan Anda terapkan, Anda juga tahu. Sebelumnya pada 2 Juli 2020, pemerintah Kota Surabaya mewajibkan peserta ujian masuk perguruan tinggi negeri untuk melampirkan hasil non-reaktif rapid test. Persyaratan surat bebas COVID-19 dituangkan dalam surat rekomendasi Wali Kota terhadap sejumlah pimpinan perguruan tinggi penyelenggara UTBK SBMPTN di Kota Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya mewajibkan peserta ujian tulis berbasis komputer SBMPTN melampirkan surat keterangan non-reaktif rapid test yang dikeluarkan selambat-lambatnya 14 hari sebelum mengikuti ujian. Padahal pelaksanaan ujian dimulai tanggal 5 Juli atau 3 hari setelah surat rekomendasi dikeluarkan. Salah satu persyaratan untuk penyelenggaraan UTBK itu adalah bisa menunjukkan hasil rapid test ya, rapid test yang berlaku selama 14 hari. Ini kita mesti harus menggarisbawahi bahwasannya perlu diketahui semua
bahwa keselamatan dan kesehatan warga itu adalah hukum tertinggi. Ujian tulis berbasis komputer UTBK akan dilaksanakan pada tanggal 5 Juli. Selain Universitas Erlangga, sejumlah perguruan tinggi yang didapuk menjadi tempat pelaksanaan UTBK adalah Universitas Muhammadiyah Surabaya, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, dan UPN Surabaya serta Stiesia Surabaya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan santri dari Kabupaten dan Kota Mojokerto, Jawa Timur diberangkatkan ke Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Tiba di pesantren, para santri akan menjalani karantina selama 14 hari. ...378 santri asal Kabupaten dan Kota Mojokerto diberangkatkan ke Pondok Pesantren Lirboyo di Kediri, Jawa Timur. Sebelum berangkat, para santri diperiksa kondisi kesehatannya. Mulai dari pengukuran suhu tubuh dan pemeriksaan lain yang dilakukan tim medis dari relawan Nahdlatul Ulama Kabupaten Mojokerto. Para santri juga diwajibkan membawa surat sehat dari puskesmas setempat dan wajib menggunakan masker serta membawa hand sanitizer. Bermacam-macam yang telah disiapkan. Apa itu diantaranya? Diantaranya hand sanitizer, masker, terus minuman, surat sehat, surat keterangan sehat dari puskesmas, sama surat isolasi. Mungkin di Lirboyo itu sudah bersih ya? Disiapkan, kan sudah ada kunjungan dari Bapak Gubernur, Ibu Gubernur dan sebagainya. Pak, nanti di sana katanya diisolasi, masih diisolasi Pak? Isolasi 14 hari. Tiba di pondok pesantren, nantinya para santri akan menjalani karantina selama 14 hari. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Dan pemirsa, kita ke informasi keramaian kawasan Puncak, Jawa Barat. Hingga malam tadi, jalur lalu lintas di Puncak Bogor, Jawa Barat kembali dipadati kendaraan wisatawan. Kemacetan terjadi selepas eksit tol Ciawi hingga simpang Pasir Muncang. Situasi arus lalu lintas di kawasan Puncak Kabupaten Bogor, Jawa Barat terpantau padat sejak Sabtu sore. Kendaraan didominasi roda 4 dari arah Jakarta maupun Ciawi, Sukabumi. Prediksi arus balik dari arah Puncak menuju Jakarta diperkirakan akan terjadi pada hari ini. Sejumlah antisipasi kepadatan pun telah disiapkan mulai dari penerapan sistem satu arah, pengerahan 100 personel di titik rawan kemacetan, serta pemetaan simpul kemacetan. Kepadatan kendaraan sudah terjadi sejak Sabtu pagi di Simpang Gadok, mulai dari kilometer 45 tol Jagorawi mengarah Puncak, arus kendaraan padat merayap. Titik kepadatan berada di Simpang Pasir Muncang, Megamendung, Pasar Cisarua hingga Simpang Safari. Rekayasa lalu lintas oleh pihak kepolisian terpaksa dilakukan untuk melancarkan kendaraan menuju Puncak dan sekitarnya. Dan pemirsa, kawasan wisata Bromo, Jawa Timur dan Telaga Sunyi di Solok, Sumatera Barat telah dibuka kembali dengan memberlakukan protokol kesehatan. Sementara itu, Pantai Kuta Bali masih tertutup bagi wisatawan. Kawasan wisata Bromo di Desa Ngadisari, Probolinggo, Jawa Timur dibuka kembali dengan menerapkan protokol kesehatan. Wisatawan yang datang diperiksa suhu tubuh, mencuci tangan dan kendaraan jeep yang digunakan dilapisi plastik. Pemandu wisata terus mengingatkan wisatawan untuk memakai masker dan menjaga jarak. Jika sebelumnya satu mobil jeep bisa mengangkut hingga 6 orang, kini dibatasi 3 orang untuk satu mobil. Meski wisata alam, hotel serta restoran di kaki Gunung Bromo sudah dibuka, wisatawan belum bisa mengunjungi Taman Nasional Bromo Tengger Semeru karena masih tutup. Video pembukaan barikade menuju ke Pantai Kuta Bali oleh sejumlah orang berpakaian adat dibantah Bendesa Adat Kuta. Pembukaan barikade bukan berarti wisatawan sudah boleh mengunjungi Pantai Kuta, namun untuk kegiatan pembersihan pantai dan penggantian barikade. Meski sejumlah pantai sudah mulai melonggarkan aturan, hal ini belum berlaku di Pantai Kuta. Jelang penerapan kebiasaan baru atau new normal 15 Juli mendatang, pemerintah Kabupaten Badung masih mempersiapkan protokol kesehatan bagi sejumlah objek wisata. Pengelola Pantai Kuta akan membuka 4 titik masuk untuk mempermudah pengaturan keluar masuk wisatawan dan pemeriksaan kesehatan. Setelah sempat ditutup selama 3 bulan karena pandemi COVID-19, objek wisata Telaga Sunyi Kabupaten Solok, Sumatera Barat mulai dipadati wisatawan.
Wisatawan yang berkunjung sekedar untuk menikmati pemandangan dan bersepeda. Namun masih banyak wisatawan yang mengabaikan protokol kesehatan seperti tidak menjaga jarak dan melepas masker. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, PT Kereta Api Indonesia menyediakan 2 perjalanan tambahan jarak jauh melalui stasiun Senen dan Gambir. Namun masih banyak penumpang yang gagal berangkat karena tidak memenuhi syarat administrasi kesehatan bebas COVID-19. PT Kereta Api Indonesia Area Daup 1 Jakarta Stasiun Pasar Senen dan Gambir menambah 2 perjalanan baru yang mulai beroperasi pada 3 Juli kemarin. Selama beroperasi, PT KAI tetap menerapkan protokol kesehatan dan persyaratan perjalanan, seperti surat izin keluar masuk atau SIKM dan menunjukkan surat hasil rapid test dan PCR yang berlaku selama 14 hari. Ya, untuk area PT KAI Daup 1 Jakarta kembali menambah 2 perjalanan KA jarak jauh, yaitu KA Turangga keberangkatan dari Stasiun Gambir untuk tujuan Surabaya Gubeng dan KA Kertajaya keberangkatan dari Stasiun Pasar Senen untuk tujuan Surabaya Pasaturi. Dan kedua KA ini hanya beroperasi pada akhir minggu ataupun di akhir pekan saja. Dan kemudian dengan beroperasinya KA Turangga dari Stasiun Gambir, maka Stasiun Gambir juga kembali aktif melayani naik turun penumpang KA jarak jauh. Sejumlah calon penumpang mengaku kesulitan dengan persyaratan yang diberlakukan dan tak sedikit yang membatalkan perjalanan menggunakan kereta api. Niatnya mau ke Ciamis tempat kakak saya, tapi urusannya repot juga nih. Dari RT sudah dikasih surat perjalanan gitu. Tapi di sini minta surat inilah itulah, saya nggak ngerti ya. Nggak ada informasi kalau misalkan harus pakai rapid test sama SIKM gitu. Yang merepotkan SIKM mungkin ya Pak, soalnya SIKM itu saya order cepat online ini penuh semua gitu. Penuh terus, jadi nggak bisa akses ke sananya gitu. Untuk tetap menjalankan protokol kesehatan, PT KAI terus mengimbau kepada para calon penumpang menggunakan masker dan face shield selama melakukan perjalanan. Dari Jakarta, Hasbiaullah Adi Stephen, iNews melaporkan. Pemirsa, bersepeda menjadi salah satu pilihan warga untuk menjaga tubuh tetap sehat di tengah pandemi COVID-19. Informasi ini dapat Anda simak usai jeda, tetaplah bersama kami di iNews Pagi.